Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Demikianlah dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah Satu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus menekankan bahwa orang Kristen memiliki roh yang bersumber dari Allah dan menjelaskan bagaimana roh memberikan karunia-karunia khusus kepada umatnya. Orang Kristen yang memiliki karunia dan kemerdekaan, namun itu bukanlah untuk dirinya sendiri atau untuk disalahgunakan demi kepentingan sendiri dengan cara yang semau-maunya, melainkan supaya ia dapat memanfaatkannya demi kebaikan saudaranya di Korintus dan membangun gereja di dalam kasih. Karena itu, Paulus melalui surat ini berusaha menarik kembali gereja itu kepada kesatuannya yang semula, yaitu satu dalam Kristus. Paulus memberi penjelasan kepada jemaat Korintus bahwa Roh Allah akan membimbing dan menguatkan orang percaya untuk mempersaksikan iman percayanya, untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus akan selalu memimpin orang percaya untuk mempermuliakan Yesus. Dan setiap orang akan diberikan karunia. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak mungkin ada orang yang dipenuhi roh, namun mengutuki atau menolak Yesus. Oleh sebab itu, dengan perantaraan Roh Kudus, kita diberikan beragam karunia. Tentu ini merupakan kesaksian kita atas besarnya kuasa Allah. Karunia yang diberikan tentu tidak diizinkan Allah untuk disalahgunakan di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Allah menginginkan karunia-karunia itu supaya mempermuliakan Allah di dalam satu roh, dengan mengiyakan Yesus adalah Tuhan yang sudah dirayakan pada bulan Desember yang lalu. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi biarlah kita menjadi berkat untuk semua orang. Biarlah Tuhan mengatur hidup kita dan Allah yang berkarya atas kita. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai ayat 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Pada masa pandemi yang kita alami, semua dapat melakukan ibadah baik online maupun offline. Tentu ini bisa karena karunia yang dipersatukan sehingga dapat terlaksana. Kita semua beroleh karunia dari Roh Kudus. Tentu karunia itu bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu sombong dan tidak ada yang perlu merasa rendah diri. Karunia dari Roh Kudus berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi kita harus ingat bahwa karunia yang diberikan kepada kita adalah untuk mensejahterakan sesama, bukan menjadi milik pribadi, tapi satu dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.